Nah, saudara, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karenanya kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bukan bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, saya pikir bagian ini cukup kental dengan setiap kita. Kita sudah sering kali membacanya, dan saya percaya ada bagian-bagian atau ada berkat-berkat yang kita bisa dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya, nah saya sekali lagi share screen-nya, rekan-rekan. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah digulung ketakutan. Nah, saudara, untuk kita pahami bersama bahwa hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang pernah mengalami ketakutan. Ya, di antara kita saya pikir tidak ada yang tidak pernah mengalami ketakutan. Tadi di khotbah pada hari ini kita dengarkan Guru Injil Luther menyampaikan ada pengalaman yang menakutkan yang membuat dia cemas pada 1 tahun 3 bulan yang lalu, ya, dengan peristiwa patah tulang daripada anak yang dicintai. Jadi setiap kita, bahkan setiap orang itu pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, takut itu saya pikir terkadang kondisinya itu mencengkram, ya, menakutkan, atau kadang-kadang juga kita tidak bisa jelaskan kenapa kemudian kita mengalami ketakutan. Yang penting takut. Nah, kita nanti tanya kenapa takut? Ya nggak tahu, tapi ada perasaan takut, ada perasaan gelisah, ada perasaan khawatir. Maka kita bisa katakan, saudara, bahwa ketakutan itu sebuah perasaan yang aneh. Kadang-kadang bisa mencengkram, terkadang juga kita tidak bisa jelaskan. Tetapi ada hukum atau ada hal yang dikandung oleh ketakutan. Bahwa ketakutan sangat berkekuatan untuk menggerogoti hidup kita.
Ketakutan itu mengganggu mental kita. Ketakutan itu mengganggu fisik kita. Dan ketakutan itu mengganggu spiritual kita. Mengganggu mental kita, psikologi kita itu terganggu ya, cemas, dan ini bisa berpengaruh kepada fisik, nggak bisa tidur, misalnya ya, mah kambuh, dan segala macamnya yang berkaitan dengan fisik kita. Ya, tidak bisa tidur, sakit kepala, dan segala macam. Ya. Jadi ketakutan itu sekali lagi punya kekuatan menggerogoti kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang ketakutan, saudara, membuat kita tidak bisa berdoa. Ya. Oh, udah jangan ajak saya untuk berdoa di dalam ketakutan ini. Oh, saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oh, saya sudah baca itu. Biasa saja. Saya ya oke, itu burung dipelihara, itu bunga akan didandani, ya. Itu urusan Tuhan dengan bunga, itu urusan Tuhan dengan burung, ya. Kenapa? Karena memang kita terganggu, ada ketakutan yang menenggelamkan kita ya, atau kita bisa gunakan istilah menggulung kita sehingga seluruh keberadaan kita ini betul-betul terganggu. Dan pada akhirnya, saudara, serangan ketakutan ini mendesak dan mendorong setiap korbannya kepada titik tidak produktif dalam hidup. Ya, itu ketakutan. Serangan ketakutan itu mendorong kita, mendesak kita sampai pada satu titik bahwa kita tidak produktif dalam hidup. Apa-apa takut. Kita mengambil keputusan takut. Kita mengambil sikap takut. Kita memikirkan yang terbaik takut. Kenapa? Karena memang kita dicengkram oleh ketakutan itu sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, ketakutan itu menjadi budaya di kalangan kita dan tidak terhindari. Ya, karena terlalu biasa kita takut, dia akan menjadi budaya dan masalahnya itu tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Nah, saya mengajak kita untuk mengaitkannya, saudara, dengan khawatir. Ya, jangan khawatir ya, hampir sama sebetulnya dengan takut. Kata khawatir, saudara, dalam Perjanjian Baru, seorang penafsir mengatakan merupakan kombinasi dua kata. Salah satu dari kata itu bicara tentang pikiran dan lainnya itu terbagi. Artinya pikiran yang terbelah dua. Kita bicara tentang khawatir, maka itu di dalam catatan Perjanjian Baru itu bicara tentang terbaginya pikiran kita. Saya pikir kita pernah membaca bagian ini di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8, bahwa orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya. Sengaja saya kasih pohon kelapa di situ ya. Pohon kelapa itu identik dengan kekokohannya, kuat. Ya. Tetapi pada akhirnya juga dia goyang. Nah, orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam hidupnya. Nah, maka ketika orang itu tidak tenang di dalam hidupnya, saudara, maka tepatlah yang dikatakan oleh Yesus tadi. Ya, itu tidak akan menambah sehasta dalam kehidupan kita. Atau kita bisa katakan orang khawatir, tidak percaya diri, akibatnya tindakannya tidak akurat. Nah, ketika orang itu bertindak tidak akurat, tidak menambah sehasta dalam hidupnya. Jadi mari kita coba masuk dalam perasaan kita, dalam keberadaan kita, bagaimana tentang posisi kita pada saat ini. Apakah sedang dalam keadaan khawatir, sedang dalam keadaan takut? Khawatir itu pikiran yang terbelah. Ya, dan orang yang terbelah pikirannya itu tidak akan tenang dalam hidupnya, dan tindakan orang yang seperti itu tidak menambahkan sehasta di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, karena kekhawatiran itu, ya,
Dia akan menciptakan kita, menjadikan kita itu orang yang menjalani hidup tanpa tujuan. Kenapa dua arah? Kenapa demikian ya? Karena memang posisi kita sedang terbelah di pikirannya. Sehingga kita melakukan hidup itu, mengerjakan hidup itu, karena didorong oleh ketakutan, maka hidup kita tanpa tujuan. Saudara, bisakah membayangkan ya? Bisakah membayangkan kehidupan tanpa tujuan? Ada satu lagu dalam bahasa Nias itu yang ditulis oleh, saya lupa nama aslinya itu, tapi Margahulu. Dia katakan bahwa hidupnya itu ya seperti perahu yang tidak ada pengemudinya. Kita bisa bayangkan saudara, kalau kita pergi ke pantai itu, kalau perahu tidak ada pengemudinya, dia akan diombang-ambingkan. Atau dia bisa berlayar itu tanpa tujuan, entah di mana dia berlabuh. Nah, seperti itulah kehidupan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Hidup tanpa tujuan. Maka ketika kita kemudian membaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, saudara, di sana sebetulnya kita diingatkan bahwa ketika kita itu digulung kekhawatiran, maka kita perlu ingat hal ini. Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang pelihara. Itu yang ingin disampaikan oleh Matius melalui penyusunannya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Kalau kita kemudian memperhatikan konteks daripada Matius itu, siapa pembaca daripada Matius itu, bahkan konteks yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus itu bukan orang-orang kaya. Itu orang-orang miskin juga yang hidupnya itu bergantung pada musim. Sebagian juga nelayan yang mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang artinya apa? Syarat sekali dengan ketakutan. Kehidupan mereka itu identik dengan kekhawatiran. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saudara, Yesus mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan pula yang memelihara kehidupan itu sendiri. Maka kemudian Yesus menggunakan dua metafora tadi, saudara. Ya, burung di udara. Kalau di dalam Injil Lukas itu, jenis burung itu tampaknya lebih jelas ya. Kelihatannya itu antara burung gagak atau burung pipit. Ya, antara burung gagak dan burung pipit. Nah, kalau kemudian itu sebagai burung pipit, saudara, ataupun sebagai burung gagak, maka dua jenis burung itu sebetulnya dua jenis burung yang tidak berharga. Itu dijual begitu murah sekali di kalangan orang Yahudi. Artinya apa? Bahwa burung saja yang harga atau nilai jualnya itu sangat rendah sekali, diperhatikan oleh Allah. Masa sih kita tidak diperhatikannya? Lalu kemudian dia menggunakan bunga bakung. Perhatikan durasi hidup daripada bunga bakung itu, saudara. Hari ini dan besok sudah dibuang. Bunga apa di dalam yang kita kenal di dalam dunia ini yang punya nilai hidup seperti itu? Hari ini dia ada, besok sudah dibuang. Ketika Sasa lahir, kami tanam di gereja itu daun kelor. Dikasih Bapak Kenneth. Baru kemarin dia tumbang, tapi ini masih oke nih. Sasa usianya sudah 1 tahun 5 bulan. Daun kelor. Yang kadang-kadang dia tumbuh begitu aja, Pak. Waktu Bapak Kenneth kasih ke saya itu ya daun-daun aja. Jadi saya pikir saya kadang-kadang juga nggak hidup. Dan memang ada dari sebagian itu tidak hidup memang.
Tapi lihat, perhatikan. 1 tahun lebih pohon daun kelor itu ada di depan kamar kita itu. Hidup. Tetapi bunga apa yang kemudian hari ini ada, besok sudah dibuang. Artinya apa? Nilai hidupnya itu sangat rendah. Tetapi meskipun demikian, saudara, meskipun mempunyai nilai hidup yang sangat rendah, hari ini ada, besok sudah dibuang, itu pun dikatakan oleh Yesus apa? Salomo dalam kemegahannya. Salomo dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah bunga bakung yang dihiasi oleh Allah itu. Kalau kita pikir-pikir, kekayaan Salomo itu luar biasa. Ya, kalau tidak salah saya pernah coba kalkulasikan itu, karena di dalam PL itu ada jumlah kekayaannya 666 berapa gitu ya. Tapi kelihatannya per hari itu sekitar 30 jutaan sehari penghasilannya. Bayangkan itu ya, kekayaan macam apa itu. Ya. Nah, tapi pun di dalam kekayaan yang seperti itu ya, yang dia bisa beli apa saja misalnya, tapi dia tidak menggunakan sebuah tenunan yang nilainya itu hari ini ada, besok sudah dibuang, tidak digunakan oleh Salomo. Dan Allah memperhatikan yang seperti itu. Maka ingin disampaikan kepada kita, kepada pendengar pada waktu itu. Ketika engkau di dalam ketakutan, ketika engkau di dalam kekhawatiran, karena memang hidupmu itu bergantung pada musim ataupun apapun masalahnya, ingatlah, Tuhan yang mengizinkan engkau hidup, Tuhan yang memberi hidup itu sendiri, dan Tuhan yang pelihara. Saudara-saudara, saya pikir kita mengalami ketakutan ya. Di tengah-tengah kondisi saat ini, saya pikir ya ini akan membuat kita khawatir. Bentuk pelayanan ke depan misalnya itu bagaimana? Bentuk kehidupan itu ke depan bagaimana? Bentuk usaha itu ke depan bagaimana? Bentuk pekerjaan kita ke depan itu bagaimana? Kita juga tidak tahu. Dan ketidaktahuan kita akan masa depan itu, itulah yang kemudian menjadi akar daripada ketakutan kita. Tetapi hari ini Tuhan bicara kepada kita. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang akan memeliharanya. Saudara-saudara, mari perhatikan penelitian ini ya. Ada penelitian yang mengatakan begini ya. Soal kekhawatiran. Dia katakan bahwa ada 40% hal yang ditakutkan tidak terjadi. Ini besar sekali. Dari kesaksian tadi Papa Sinta itu ya, dia ketakutan bahwa dia akan dibunuh atau bagaimana dan dipukulin atau bagaimana ya. 40% hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. 30% hal yang ditakutkan tidak bisa diubah oleh khawatir. Ada 30% dalam hidup ini tidak bisa kita ubah. Itu tidak diubah oleh kekhawatiran kita. Dan berikutnya saudara, ada 12% hal yang ditakutkan berkaitan dengan kesehatan. Dan 10% hal yang ditakutkan saudara lebih kepada mengada-ada. 10% hal yang ditakutkan itu lebih mengada-ngada. Ini kan kurang 8% lagi ya. 40, 30, 12, 10. Kemana nih yang 8%-nya lagi? Saudara, ada peneliti ini berkata, itu kekhawatiran yang ada di dalam hati kita masing-masing pada malam hari ini. Kekhawatiran yang 8% itu sebetulnya kita kategorikan dia sebagai kekhawatiran atau ketakutan. Tapi sebetulnya kalau kita mau dalami dia lagi, itu bisa dikatakan bukan kekhawatiran. Tetapi tidak menjadi masalah dikatakan. 8% itu kekhawatiran yang dipertimbangkan.
Saudara, menghidupi kekhawatiran atau ketakutan dikatakan seperti orang yang menangkap asap, pekerjaan yang sia-sia di bawah matahari. Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, kita didorong, kita dimotivasi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Maka itu sebabnya tadi Yesus sangat tegas. Dia mulai kalimatnya itu, jangan kamu khawatir. Oleh karena apa, saudara? Kekhawatiran itu tidak bisa dihindari dan itu sudah menjadi budaya. Itu sudah mendarah daging bagi setiap kita. Maka perlu diingatkan oleh Yesus. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan pula yang memelihara. Bahkan ada satu kalimat tadi ketika kita baca, saudara. Yaitu soal apa? Soal kekhawatiran itu, kekhawatiran yang berlebihan itu ya. Seolah-olah kita itu tidak punya Allah. Ini yang kemudian saya katakan, saudara, bahwa masalah utama di dalam kekhawatiran kita adalah upaya menyangkali kekuatan dan kekuasaan Allah. Ketika kita khawatir, saudara, bahkan kita menikmati, atau bukan hanya sekadar menikmati, saudara, mungkin candu dengan khawatir. Rasa-rasanya tidak nyaman hidup kalau nggak khawatir. Saudara, hati-hati dengan sikap yang seperti ini. Oleh karena apa? Masalahnya adalah di sana ada argumentasi, ada alasan bahwa Allah itu tidak bisa atau tidak layak untuk dipercaya. Kekuatan dan kekuasaannya itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita coba ya, apa ketakutan kita? Ya, mari bawa seluruh kekhawatiran kita itu kepada salib Kristus. Ya, kepada salib Kristus. Hidup kita itu sekarang ini dari kebangkitan sampai kepada penantian kita. Ya, dari kebangkitan sampai kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita sudah dijamin di dalamnya. Maka kita membawa kepada salib Kristus itu seluruh pergumulan kita, seluruh ketakutan kita itu. Oleh kenapa? Sudah diselesaikan dan sudah disediakan kepada setiap kita. Allah yang menjamin hidup kita. Anak yang Dia kasihi, anak tunggalnya itu Dia berikan kepada kita. Saudara, maka hal-hal yang perlu kita lakukan dalam upaya supaya tidak digulung oleh ketakutan ini, saudara, maka sekali lagi kita perlu mencari tahu apa sebetulnya alasan dibalik kekhawatiran kita. Kita harus tahu itu. Apa akarnya dari ketakutan itu? Barangkali juga ya memang kita tidak bisa hindari. Kita harus berhadapan dengan ketakutan ataupun kekhawatiran itu sendiri. Apapun bentuknya, kita harus hadapi itu. Dan yang ketiga, saya pikir lanjut dengan khotbah pada hari ini ya. Jadi memang kita harus dilatih untuk kemudian percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita mungkin tidak bisa tebak ya, bentuk jalan yang akan kita tempuh di waktu mendatang itu. Ada jurang, ada lembah, ada tebing, ada gunung. Kita tidak tahu. Tapi percayalah. Ya, percayalah. Dalam pernikahan kita barangkali juga bagaimana ini bentuk, ada ketakutan dalam pernikahan. Takut istri sakit, takut suami sakit, takut istri tidak produktif lagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, takut suami juga tidak produktif dalam pelayanan dan segala macamnya. Ada ketakutan-ketakutan kita. Ya, anak-anak bagaimana, lulus atau tidak ini,
Ya kan? Macam-macam ketakutan kita. Tetapi percayalah, mari kita datang kepada salib Kristus. Di sanalah tempat kita menaruh seluruh harapan kita. Ya, saya pikir Allah suka kalau kita bergantung kepadanya. Ia tidak menolak kita. Dia suka kalau kita bergantung kepadanya. Karena itu menunjukkan otoritasnya di dalam kehidupan kita semakin nyata. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tidak pungkiri bahwa kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesehatan kami, pasangan kami, kesehatan anak, masa depan mereka. Kami tidak bisa tebak. Maka kami kadang-kadang mencoba untuk memecahkan misteri masa depan itu. Sehingga kami khawatir, kami takut. Bahkan ketakutan kami itu menggulung kami sampai kami tidak melihat lagi dan merasakan betapa ajaibnya cara-caramu, jalan rencanamu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang acap kali kami dengar, tapi lagi-lagi berbicara kepada kami. Mengorek isi hati kami. Siapa yang kami andalkan dalam hidup ini. Dan kami bersyukur kami dituntun bahwa hanya di dalam salib-Mu saja kami berserah dan kami pasrah. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, pasangan suami istri. Barangkali ada ketakutan-ketakutan pasangan kami yang kami tidak tahu, bahkan kami bungkus juga. Tuhan tolong kami, selepas persekutuan kami ini, barangkali kami rindu untuk mendiskusikan ketakutan-ketakutan yang bisa saja muncul dalam pikiran kami dan kami cuma bungkus supaya pasangan kami tidak tahu. Tuhan tolong kami agar terbuka di hadapan Allah sehingga kehidupan kami pulih. Kehidupan kami menjadi produktif, kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada malam hari ini kami tutup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, semoga menjadi berkat untuk perenungan kita pada malam hari ini ya, menjadi kekuatan. Saya pikir boleh lah ya, kita masih ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang mau sharing atau ada hal-hal yang perlu kita doakan lagi, tidak menjadi masalah, kita gunakan. Kalau ada pun yang mau live juga ya, jangan terpaksa ya, tidak apa-apa ya. Persekutuan kita sudah selesai dan bisa kita lanjut ya. Namun sebelumnya penting juga ya, kita foto sekali lagi ya. Kita foto dulu supaya ada kenang-kenangan nanti ya untuk kita ya. Ya. Senyum.